Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Selamat siang Pak Islan. Selamat siang Pak Idris. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan insya Allah tetap dalam keadaan bersyukur Pak. Yo, siap. Alhamdulillah kalau seperti itu. Enggak, di sana enggak mendung Pak? Oh, di sini kemarau panjang Pak. Air udah habis Pak ya. Di sini mendung masalahnya Pak. Nanti mudah-mudahan enggak terganggu masalah sinyal ya Pak. Amin, amin ya Allah. Kita sudah lama tidak ketemu ya Pak Islan. Ketemu Iya. Selalu lewat virtual. Iya. Iya. Kemarin nggak ketemu, sepi tanpa Pak. Kemarin nggak ketemu ya Pak. Melakukan karya izin saya Pak. Ya gini Pak Islan. Tadi dengan pertemuan kita seperti ini, apa mungkin yang ingin Bapak ceritakan? Kan tadi sebelumnya sudah ini dibahas lewat ini WA. Katanya Pak Islan ada yang ingin diceritakan. Seperti itu Pak Islan. Iya, ya makasih ya Pak Idris ya, makasih udah meluangkan waktunya untuk menjadi teman curhat saya. Ya. Selalu Pak. Ini emang bestie ya, terbaik ya. Ini ya Pak, ini masih seputaran permasalahan kita dalam menjalankan tugas kita ya, tugas kita sehari-hari terhadap anak-anak kita di sekolah ya Pak. Iya. Kebetulan saya di sini sebagai guru bidang studi ya Pak ya, bukan sebagai guru kelas. Dan kebetulan saya tuh menemukan sebenarnya sih mau dibilang permasalahan, yang jelas ini ya termasuk permasalahan. Saya itu menemukan salah satu materi pembelajaran di kelas 5 itu ada materi praktek sholat wajib Pak ya. Ini sebenarnya agak jadi permasalahan saya juga. Di praktek salat wajib ini kan biasanya dia beriringan dengan praktek bersuci. Nah kalau praktek bersuci sih nggak terlalu jadi masalah Pak. Nah di praktek salat wajib ini yang jadi permasalahan itu kan sebelum kita ke bacaan kita ke gerakan dulu Pak. Gerakan sholat yang benar. Gerakan sholat yang benar ya Pak. Ya, gerakan sholat yang benar. Di sini gerakan sholat yang benar menurut saya itu antara laki-laki dan perempuan itu kan ada perbedaannya Pak. Contohnya dalam mengangkat takbir, posisi tangan kalau perempuan gimana, kalau laki-laki bagaimana. Sebenarnya sih permasalahan ini udah lama tapi belum saya sampaikan kepada orang. Nah ini kebetulan Pak Idris punya waktu jadi teman sharing saya, teman curhat saya. Makanya ini kesempatan ya. Mungkin Pak Idris punya pengalaman juga nantinya. Kalau di saat praktek, mempraktekkan gerakan sholat, itu yang jadi permasalahan saya itu perempuan Pak. Yang perempuan ini Pak, kalau laki-laki sih nggak jadi masalah. Kalau masalah dia duduknya salah, posisi kakinya salah, saya bisa megangnya nggak ragu-ragu Pak ya. Tapi benar. Yang jadi permasalahan saya ini di anak-anak saya yang perempuan Pak. Kebetulan mereka itu kalau kelas 5 itu udah besar badannya Pak ya. Jadi kita sih emang nggak punya niat begitu, tapi nggak tahu mungkin tanggapan murid atau mungkin memang ada pertentangan batin dalam diri saya itu Pak. Karena contohnya kalau kita mengangkat takbir, sepengetahuan saya, posisi tangan cewek, posisi tangan untuk perempuan itu tangannya itu nempel di dada Pak. Ya, jadi dia nggak terlalu bebas seperti kita laki-laki. Nah di sini saya itu punya permasalahan gimana saya itu untuk memastikan posisi tangan anak saya itu apa udah benar, apa diangkatnya atau gimana. Posisi gerakannya. Posisi gerakannya. Itu satu. Saya nggak mungkin menentu. Kemudian rukuknya Pak. Rukuknya kadang-kadang kurang lurus ya, kurang datar. Saya juga nggak mungkin menyentuh badan dari anak murid saya yang perempuan itu Pak. Pantas dalam diri saya nggak pantas saja gitu. Benar, saya sih
selama ini udah menyuruh teman-temannya, tapi nggak tahu temannya ini udah benar apa enggak, teman-temannya yang sesama perempuan. Tapi saya dalam hati saya juga nggak puas. Terus posisi itu yang kedua, yang ruku, yang nyata-nyata ya Pak ya. Yang ketiga itu posisi duduknya. Posisi duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu kan beda posisi kakinya. Jadi nggak mungkin ya saya megang kakinya itu gini nak. Saya rasa kurang etis ya. Kita laki-laki ya. Sementara putri kita perempuan. Nah, di sini inilah yang timbul permasalahan saya tuh gimana saya ngerasa tuh kurang tuntas Pak. Saya lah menyampaikan materi itu kurang puas juga saya gimana hasil apa udah benar untuk anak-anak yang perempuan saya ini gerakannya ini. Kalau masalah bacaannya kan bisa kita dengarkan ya Pak ya. Iya. Tapi kalau gerakannya ini nggak tahu, apalagi ya kalau yang perempuan kan ya emang kita nggak mungkin menyentuhnya ya Pak ya. Ada batasan-batasan, apalagi kalau anak kelas 1 kalau anak kelas 1, kelas 2 sih mungkin masih ya, karena masih anak-anak sekali ya. Tapi kalau yang udah di kelas 4, 5, 6 tuh kayaknya udah remaja mereka tuh Pak menurut saya. Jadi nggak mungkin saya menyentuhnya. Jadi itu yang jadi permasalahan saya selama ini Pak. Gimana biar untuk materi pembelajaran praktek sholat wajib ini bisa lebih maksimal lagi. Nah, yang jadi permasalahan saya. Jadi Pak Islan ini memiliki masalah bagaimana mengajarkan sholat wajib praktik bagi gerakan sholat anak yang khususnya cewek ya Pak. Iya. Apalagi dengan posisi takbirnya, posisi rukuknya, tadi kan posisi duduknya juga kan. Apalagi cewek pakai mukena ya Pak, tertutup semua. Jadi Pak Islan sendiri nggak bisa lihat secara langsung posisinya seperti itu ya Pak Islan. Iya, benar. Nah, jadi dari pembicaraan ini nantinya ya Pak Islan, nantinya tujuan dari pembicaraan ini yang Pak Islan harapkan sebagai obrolan kita ini nih seperti apa Pak Islan? Jadi obrolan kita ini tujuannya kemana nantinya? Harapan Pak Islan. Harapan saya itu ya tujuan dan harapan saya itu bagaimana supaya dalam materi pembelajaran tentang praktek sholat ini pokoknya apa yang saya harapkan itu untuk gerakan sholat itu benar-benar tersampaikan. Dan saya itu benar-benar paham dan tahu bahwasanya anak saya ini benar-benar bisa mengamalkan apa yang sesuai dengan saya sampaikan, bahwasanya gerakan sholat perempuan itu harus kayak gitu. Iya. Nah, menurut Pak Islan sendiri, kira-kira nih apa yang mempengaruhi anak itu duduknya salah atau rukuknya salah atau takbirnya salah, itu menurut Pak Islan sendiri apa no? Salah satunya menurut saya itu Pak, mungkin mereka tuh kurang paham dengan penyampaian saya ya dalam hal ini, karena sebenarnya saya sudah menggunakan alat peraga yakni gambar ya Pak ya. Nah, tapi di gambar tersebut tidak ada, mohon maaf ini sebelumnya ya Pak, tidak ada gerakannya bahwasanya di saat takbir tangan perempuan itu nggak boleh diangkat ya, dia nggak boleh misah dari dadanya, tetap menempel. Nah seperti ini ya Pak, seperti ini ya. Nah, tangannya tetap menempel. Kebanyakan kan mereka itu ngikut seperti laki-laki. Nah, jadi nggak mungkin lah saya tuh, nah harusnya seperti ini, nak nempelnya ya seperti ini. Nggak mungkin kan saya menyentuh mereka kan. Nah, walaupun tujuan saya baik dan mereka tahu, tapi nggak enak, nggak etis juga kayaknya. Kalau menurut Pak Islan sendiri nih, punya gagasan ke depannya seperti apa kira-kira untuk mengatasi itu ke depannya? Gagasan apa nih yang untuk biar pembelajaran Pak Islan itu biar apa yang Bapak tujuannya tadi tercapai, gimana kira-kira Pak Islan? Ada nggak? Ada dalam pikiran saya itu harus punya partner ya Pak, partner sesama rekan kerja. Benar. Ya. Partner ya Pak. Iya, rekan kerja sama-sama guru. Dan kebetulan saya sih, tapi belum dicoba ya Pak ya. Iya. Kebetulan di tempat saya mengajar itu, di sekolah saya itu ada yang satu jurusan sama saya. Kebetulan ibunya ibu kepala sekolah Pak, ya satu jurusan sama saya. Iya. Tapi kendalanya di sini saya itu ya belum mencoba komunikasi dengan beliau, takut mengganggu kesibukan kepala sekolahnya Pak. Itu dia, belum mencoba komunikasi kan kebetulan, ya Pak. Kebetulan kepala sekolah kami ibu guru ya. Jadi pas itu ya Pak. Jadi kira-kira pas saya ngajar
saya minta bantuan beliau untuk masuk sebentar untuk mengecek aja gimana posisi tubuh atau gerakan anak-anak saya, khusus yang perempuan saja. Iya, 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 benar tuh Pak. Nah, jadi nanti menurut Bapak Islan sendiri antara rentang 1 sampai 10 untuk praktik sekarang itu tuh di rentang berapa tuh Pak? Kira-kira praktik pembelajaran sholat Pak Islan yang Pak Islan lakukan itu 60 70 ya. antara 1 sampai 10. Antara 1 sampai 10 Iya, ya 6 7. 6 7 ya Pak Islan. Nah, Ya. yang Pak Islan harapkan sendiri nantinya ke depannya antara 1 sampai 10 berapa itu? Kalau Ya sekarang karena kan 1 sampai 10 tuh 6 sampai 7. Kalau untuk ke depannya nanti berapa, Pak? saya pengennya 100 ya Pak ya. Oh iya, 100 ke depannya Karena ingin gini ya 100. Pak, karena gini saya Ah, ah, ah. selaku guru PAI, Mm-mm. pendidikan agama Islam, di sini saya sangat bersyukur sekali karena saya di Iya, samping Pak. saya menyampaikan ilmu untuk dunia, akhirat saya Mm-mm. juga, saya punya tabungan akhirat saya Masya menyampaikan Allah, kepada iya. anak-anak saya ya. Bagus, bagus, Makanya bagus. saya pengen Bagus sempurna sekali, Pak. anak-anak saya itu sholatnya Pak, mulai dari gerakannya sampai bacaannya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Sebelumnya eh, persiapan apa sih yang anak-anak lakukan sebelum sholat itu gimana Pak? Menurut Pak Islan sendiri persiapannya? Sebelum selama ini ya Pak ya. Sebelum praktik eh, khususnya cewek ya Pak. Tadi kan bahas tentang cewek. Khususnya cewek itu Pak Islan amati bagaimana tuh persiapannya sebelum Ya biasanya dipraktek? kalau kami setiap dapat materi tentang praktek salat wajib itu Pak, kami biasanya kan anak-anak itu langsung saya praktekkan, saya tampilkan gambar. Kebetulan kalau mau menggunakan internet di tempat saya itu kan belum, jaringannya kurang bagus, tapi saya udah beli alat bantu, alat peraga berupa gambar gerakan salat dari awal sampai akhir ya Pak ya. Nah, di situ ada gerakan sholat. Nah, di sini kami biasanya satu kelas itu langsung saya suruh berdiri dulu di posisi meja masing-masing, Iya, meja iya. masing-masing ya. Dengan ikuti kita, ayo anak-anak kita saksikan ini tuh gerakan yang pertama seperti ini, gerakan yang kedua seperti ini ya. Oh iya, iya. Dan seperti itu awal dari praktek per individu. Sebelumnya itu masih sama-sama Pak, masih keseluruhan semuanya. Oh gitu. Jadi itu yang Bapak lakukan ya, mengumpulkan anak terlebih dahulu seperti itu ya Pak Islan. Ya. Nanti kira-kira tadi kan udah Pak Islan bahas nih strateginya untuk kedepannya bagaimana Pak Islan? Tadi kan sudah Pak Islan rekomendasi dengan akan nanti berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai guru agama untuk waktu dekat ini Pak Islan. Apa yang ingin Pak Islan lakukan, rekomendasikan? Apakah cukup dengan kepala sekolah saja atau melibatkan wali kelasnya juga atau apa Pak Islan misalkan? Saya rasa dalam waktu dekat ini saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan ibu kepala sekolah ya. Kebetulan Ibu dia kepala setuju sekolah dulu ya Pak Islan. Ya. Karena dia kebetulan saya belum akan melibatkan wali kelas dulu. Karena kebetulan ibu kepala sekolah itu satu jurusan sama saya, sama-sama jurusan bidang studi ya, guru bidang studi. Jadi saya itu mau konsultasi dengan ibu kepala sekolah kira-kira ke depannya kalau saya minta bantu untuk masuk ke kelas saya pada waktu ketemu dengan materi pembelajaran tentang praktek sholat, beliau bisa bantu saya untuk masuk ke kelas saya pada waktu itu, bisa bantu apa enggak ya. Saya mau konsultasi dulu. Oh iya. Ini kira-kira nanti konsultasinya kapan nih Pak? Akan dilaksanakan? Konsultasinya mungkin dalam waktu dekat-dekat ini ya Pak ya. Ini kebetulan sebentar lagi kita kan menjelang puasa. Nah di sini nanti kami kan biasanya puasa ini nanti belajarnya lebih banyak mengarah ke pendidikan agama ya. Mungkin ada safari Ramadan segala macam ya. Jadi sambil kami mungkin mengadakan kegiatan, mungkin saya akan lebih dekat lagi dengan ibu kepala sekolah. Mungkin kesibukannya juga berkurang. Jadi kami lebih sering ketemunya, maksudnya saya akan konsultasi. Tapi kalau untuk pelaksanaannya Pak, untuk pelaksanaan saya nanti didampingi oleh kepala sekolah, mungkin ya harus semester depannya lagi karena udah dilewati tadi semester ini Pak untuk pembelajaran tentang prakteknya itu ya, tentang praktek salat wajib itu. Jadi materinya ini nih untuk evaluasinya untuk ke adik tingkatnya yang sekarang ya Pak, untuk materi selanjutnya yang di kelas 4 sekarang. Jadi untuk ngomongnya dengan kepala sekolah atau berkolaborasi dengan kepala sekolah ini minggu ini atau minggu depan, atau yang Pak Islan bisa lakukan minggu ini atau minggu depan misalkan?
Itu belum bisa dipastikan, Pak, karena dalam minggu ini kami di sekolah kami mulai dari hari Rabu sampai hari Minggu kami libur cuti bersama karena puasa. Ya, Wah, untuk Kabupaten Seluma ya, nggak tahu kalau Provinsi Bengkulu nggak tahu. Jadi iya 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 iya, benar mungkin Pak. pas konsultasinya itu saya mau cari waktu yang tepat aja, mungkin nanti pada waktu mungkin kan di bulan puasa kan biasanya ada Ah, ah, pesantren kilat, ada iya kegiatan iya itu. iya iya Jadi iya, benar. kepala sekolah mungkin lebih banyak ke lapangan mendekati saya. Jadi saat itu mungkin saya sih tidak mau terlalu formal juga maksudnya itu ya. Oh Saya iya iya mau ya Pak. sambil duduk-duduk cerita-cerita gimana pokoknya. Mantap, itu semoga sukses Pak Islan. Jadi Amin. dari obrolan kita ini kira-kira Pak Islan, apa yang Pak Islan bisa simpulkan jadi permasalahan Pak Islan ini? Coba misalkan dari obrolan kita ini tadi, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan? Atau bisa mungkin ada tercerahkan nggak apa nih? Oh ya gini gini nantinya. Gimana Pak Islan? Oh, kalau saya setelah mendapat pencerahan dari Pak Idris tadi ya, saya sebenarnya sih kemarin-kemarin tuh agak bingung sama siapa, saya minta bantuan sama ibu-ibu yang Iya, lain, mungkin iya, iya, bukan iya, mohon iya. maaf ya Pak, mohon maaf ya Pak, bukan berarti Ah, kita merendahkan kemampuan guru lain ya Pak, kan ini iya, menyangkut bidang benar. studi. Sebenarnya Mm, kemarin tuh mm. kata Pak Idris minta bantuan dengan wali kelas. Mohon maaf sekali, bukan saya merendahkan wali kelas, mungkin kemampuan atau pemahaman agamanya saya rasa mungkin Mm. ya lebih baiknya itu kesama orang yang sama-sama jurusannya. Jadi kebetulan Iya, di iya, sekolah iya, kami iya, ada iya. jurusan yang ibu kepala sekolah kebetulan jurusannya memang jurusan itu, Agama. Pak. Nah, Mm. jadi dengan seadanya sharing dengan Pak Edis ini, ya kenapa ya dari kemarin saya tuh nggak minta bantu sama kepala sekolah aja. Nah, kenapa sih kemarin tuh saya tuh cuman nyuruh anak-anak perempuan yang lain aja. Jadi Mm, mm. dengan pertemuan dengan Pak Edis ini membuka cakrawala saya, pemikiran saya, oh yang terbaiknya itu adalah saya langsung konsultasi dengan ibu kepala sekolah aja. Nanti ibu Ah, kepala sekolah mungkin akan memberikan solusi dan juga mungkin akan memberi bantuan langsung turun lapangan langsung gitu ya Pak. Ya makasih iya, ya Pak iya, Idris iya, ya. iya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau Pak Islan sudah ini apa? Sudah menemukan jalannya atau solusi dari permasalahan Pak Islan. Ya, jadi dari Iya. obrolan kita ini, terima kasih Pak Islan mau cerita atau curhat dengan saya pribadi kan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa sharing lagi ya Pak Islan. Iya ya Pak. Masalah-masalah yang lain. Mungkin saya juga bisa sharing nantinya ke Pak Islan tentang permasalahan permasalahan yang ada di sekolah saya mungkin Pak Islan. Iya, Terima kasih ya makasih. Pak Islan sebelumnya. Ya saya yang makasih ya Pak Edis sudah meluangkan waktu, sudah mau dengar curhatan saya, berkat curhat Hmm, dengan Pak Edis terbuka pemikiran saya bahwasanya supaya pembelajaran khususnya pembelajaran praktek sholat ini bahwasanya saya harus seperti ini. oh Ya makasih iya, waktunya ya, udah mau iya, mendengar keluh kesah saya ya Pak ya. iya ya Pak. Izin dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari refleksi latihan, dari refleksi coaching pada hari ini eh, ada 4 pertanyaan, yaitu yang pertama hasil refleksi kami, yaitu yang pertama yang sudah berjalan dengan baik, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini adalah kemitraan coach dan coachee. Jadi sebagai coachee dapat dengan leluasa dan tidak canggung dalam penyampaian pendapatnya. Yang selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada saat eh, coaching sebelumnya. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, yang kami lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah saya sudah harus punya gambaran-gambaran pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada coaching. Kemudian saat melakukan coaching, membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching sebagai nantinya gambaran untuk pertanyaan berbobot. Kemudian yang keempat,
apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang akan kami lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah untuk terus berlatih dalam melakukan praktik coaching dan merefleksikan yang masih menjadi kekurangan Kurangan diri. dirinya. Dan selanjutnya apa yang saya rasakan pada saat coaching, ini yang saya rasakan sangat senang dan lega, karena dapat melakukan refleksi diri dan menemukan solusi dari semua permasalahan yang sedang dihadapi serta segera akan memperbaikinya. Iya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.